Keserakahan Portugal dan Spanyol telah nampak dalam perjanjian Tordesillas yang ditandatangani tahun 1494. Artinya, 103 tahun sebelum Inggris sampai ke Nusantara, Portugal dan Spanyol sudah membagi dua bumi ini hanya untuk mereka berdua saja. Di tahun 1529 untuk menetapkan batas mana saja yang menjadi patokan. Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian, sedangkan di Inggris berdiri East India Company, Virginia Company, London Bristol Company, dan lain sebagainya. Memasuki abad ke-17, Portugal mulai kehilangan pengaruhnya dalam pentas pelayaran dunia. Hal ini menyebabkan rival Eropanya yakni Inggris dan Belanda naik menjadi raja baru di lautan. Salah satu faktor yang menyebabkan Inggris dan Belanda berhasil menjadi penguasa lautan adalah perusahaan kongsi dagang yang mereka dirikan. Inggris di tahun 1600 mendirikan EIC atau East India Company dengan modal awal sekitar 9 juta pound sterling, yang kalau dikonversikan dengan menghitung nilai inflasi, kurang lebih sekitar 170 miliar rupiah. Belanda menyusul di tahun 1602 dengan membentuk VOC dengan modal awal 6.440.200 gulden emas, yang kalau dihitung dengan emas sekitar 16,1 ton emas, atau kalau dirupiahkan sekitar 15,5 triliun rupiah. Bagaimana mereka bisa berseteru di Nusantara, dan apa yang membuat EIC di kemudian hari berhasil mengalahkan VOC alias Belanda, walaupun modal awal VOC 91 kali lipat lebih besar daripada EIC. Sebelum kita lanjut ceritanya, kami mengajak abang kakak untuk berpartisipasi membangun channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya. 1. Alasan dibentuknya VOC dan EIC. Sebelum tahun 1600, pendanaan pelayaran dimulai ketika kapal berangkat dan berakhir ketika kapal tiba ke negara asal. Artinya, uang yang diinvestasikan akan dilikuidasi setelah kapal kembali ke negara asal dan keuntungan bergantung dari hasil yang didapat selama satu kali pelayaran. Dalam suatu negara, biasanya memiliki beberapa kelompok pemodal yang saling urun dana untuk membeli kapal dan memulai pelayaran. Mereka akan saling bersaing antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini akan menyebabkan harga tidak stabil, sementara investasi yang dibutuhkan untuk satu kali pelayaran amatlah besar. Maka dari itu, dibentuklah kartel atau mafia yang bertujuan memonopoli perdagangan di suatu negara. Inilah sebabnya tiap negara hanya memiliki beberapa perusahaan kongsi dagang untuk berdagang di suatu wilayah tertentu. Contoh, Belanda mendirikan VOC untuk berdagang di wilayah timur dan mendirikan GWC atau Geochtreide West-Indies Company untuk berdagang di wilayah barat. Sedangkan di Inggris berdiri East India Company, Virginia Company, London Bristol Company, dan lain sebagainya yang masing-masing perusahaan punya daerah operasionalnya sendiri-sendiri sebagai bentuk monopoli. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa ada perusahaan seperti VOC dan EIC? 2. Inggris menemukan jalur ke Nusantara tanpa mencuri peta. Berbeda dengan Belanda yang memulai pelayaran setelah diterbitkannya buku Itinerario oleh Jan Huygen van Linschoten, Inggris menemukan jalannya sendiri ke Nusantara dengan sebuah ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1579. Armada Drake ini tiba di Kepulauan Maluku 58 tahun setelah Spanyol tiba. Sedangkan Belanda tiba di Nusantara, tepatnya di Karangantu, Banten, pada tahun 1596. Itu artinya Inggris sampai ke Nusantara 17 tahun lebih dulu sebelum Belanda tiba. Keserakahan Portugal dan Spanyol telah nampak dalam perjanjian Tordesillas yang ditandatangani tahun 1494. Artinya,
103 tahun sebelum Inggris sampai ke Nusantara, Portugal dan Spanyol sudah membagi dua bumi ini hanya untuk mereka berdua saja. Ingat, hanya untuk mereka berdua saja. Sebab isi perjanjian ini sederhana. Dunia dari titik tengah ke timur menjadi milik Portugal. Dari titik tengah ke arah barat, milik Spanyol. Lalu, karena Spanyol berhasil menemukan Nusantara di tahun 1520, perjanjian baru dibuat lagi di tahun 1529 untuk menetapkan batas mana saja yang menjadi patokan. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Zaragoza. 3. Peperangan terjadi akibat kecemburuan Inggris atas keberhasilan Belanda di abad ke-17. Kembali ke Inggris dan Belanda. Persaingan antara mereka sebenarnya sudah terjadi sejak Belanda masih berperang dengan Portugal dalam Perang Rempah. Perang Inggris-Belanda adalah serangkaian konflik yang sebagian besar terjadi antara Republik Belanda dan Inggris dari pertengahan abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. 3 perang pertama terjadi pada paruh kedua abad ke-17 atas perdagangan dan koloni seberang lautan. Sedangkan pertempuran yang keempat terjadi 1 abad kemudian. Hampir semua pertempuran adalah pertempuran angkatan laut. Tercatat terjadi 4 babak pertempuran yang masing-masing berlangsung selama 2 tahun, kecuali babak yang keempat berlangsung selama 4 tahun. Perang Inggris-Belanda pertama berlangsung selama 2 tahun dari tahun 1652 hingga 1654. Perang Inggris-Belanda kedua terjadi selama 2 tahun dari 1665 hingga 1667. Perang Inggris-Belanda ketiga terjadi juga selama 2 tahun dari 1672 hingga 1674. Sedangkan Perang Inggris-Belanda yang keempat atau yang terakhir terjadi selama 4 tahun dari tahun 1780 hingga 1784. Inggris sukses di babak pertama, sedangkan Belanda sukses di babak kedua dan ketiga. Namun, pada saat babak keempat, Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah menjelma menjadi kekuatan maritim terkuat di dunia. Hingga pada puncaknya, setelah sebelumnya berhasil menguasai Ambon dan Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusantara berhasil ditaklukkan Inggris di tahun 1811 dengan jatuhnya Batavia pada tanggal 9 Agustus 1811. Jatuhnya Nusantara ke tangan Inggris terjadi 12 tahun setelah bubarnya VOC, setelah Perang Inggris-Belanda babak keempat. Negeri Belanda layaknya seperti singa ompong yang tidak mampu melawan kekuatan Eropa manapun yang menyerangnya. Sangat lemah dan tidak berdaya sampai-sampai berhasil dikalahkan oleh Napoleon dari Prancis. Kekalahan ini menjadikan seluruh wilayah Belanda menjadi milik Prancis di bawah Kaisar Napoleon, tidak terkecuali Kepulauan Nusantara. Inilah alasan kenapa Inggris mengambil alih Nusantara dari tangan Belanda. Demikianlah kisah direbutnya Kepulauan Nusantara oleh Inggris. Walaupun pada akhirnya setelah peperangan era Napoleon berakhir, Inggris mengembalikan Nusantara ke tangan Belanda hingga kedatangan Jepang di tahun 1942.